Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat data baru dan contoh transaksi dalam Zahir Accounting 6. Berikut adalah contoh soal yang akan kita gunakan dalam aplikasi Zahir. Pertama-tama kita buka dua aplikasi Zahir yang kita punya, kemudian klik data baru. Setelah muncul form buat data baru, kita isi informasi perusahaan sesuai dengan soal yang ada. Yang pertama, nama perusahaan kita isi dengan PT andalan kita. Kemudian kita isi alamat perusahaan, Jalan Tentara Pelajar nomor 1, Jakarta. Untuk negaranya Indonesia, kotanya kota Jakarta. Untuk kode pos kita lewati karena di soal tidak disebutkan. Kemudian kita isi telepon dan fax. Lalu email. Kemudian website. Setelah semua informasi perusahaan selesai kita isi, kita klik lanjutkan. Lalu kita isi untuk periode akuntansinya dimulai bulan Januari tahun 2020, tutup buku bulan Desember. Lalu lokasi penyimpanan disesuaikan tempat penyimpanannya sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya sudah memiliki tempat penyimpanannya sendiri dan filenya kita ubah menjadi nama perusahaan, kemudian save. Lalu klik lanjutkan. Dan jika sudah benar kita klik proses. Kemudian kita pilih jenis usahanya sesuai dengan soal, yaitu jasa travel. Lalu klik lanjutkan, kemudian ya. 사람들은 말해 세상이 다 변했대. 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네. 내 하루 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일은. Setelah itu kita isi setup data untuk mata uang fungsional dan mata uang asing. Jika sudah, kita klik selesai. Setelah proses selesai, kita masukkan data vendor dan juga data customer. Untuk data vendor dan customer, kita masukkan data nama alamat. Kita klik tambah data, kemudian kita ganti untuk tipenya, yaitu vendor. ID-nya yang pertama yaitu SU-001 dengan nama perusahaan PT Sari Megah. Untuk alamat yaitu di Jalan Kapten Tendean nomor 11, Jakarta, kotanya Jakarta. Untuk negara Indonesia, kita sesuaikan dengan soal yang ada. Yang kedua, kita lakukan dengan cara yang sama untuk vendor. Kemudian untuk customer kita lakukan di tempat yang sama dengan tipe customer dengan ID CAS 001, nama perusahaan PT Sejahtera. Untuk alamat di Jalan Pulau Raya nomor 9, Jakarta.
kotanya Jakarta. Untuk negara Indonesia, kemudian klik rekam. Dan untuk customer yang kedua dengan cara yang sama, setelah selesai, kita masukkan untuk data hutang dan piutang, klik setting, saldo awal, kemudian saldo awal hutang. Di sini kita klik baru untuk saldo awal hutangnya. Untuk nama pemasok, kita pilih dengan nama supplier yang pernah kita buat. Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal hutang piutangnya. Nomor invoice disesuaikan dengan soal. Di sini dengan nomor invoice INV 281222019. Nilai hutang 10 juta. Kita lakukan cara yang sama untuk hutang yang berikutnya. Setelah semua data hutang selesai, kita klik tutup. Lalu untuk saldo awal piutang, kita isi di saldo awal piutang, kita klik baru, nama pelanggan. Ini kita pilih dengan PT Sejahtera sesuai dengan data customer yang sudah kita buat tadi. Untuk tanggal disesuaikan dengan tanggal piutang. Untuk invoice, kita di sini isi F strip 12/12/2019. Dan untuk nilai piutang kita isi 9 juta. Ini kita isi sesuai dengan soal yang ada. Kemudian untuk selanjutnya lakukan cara yang sama. Jika sudah selesai, klik tutup. Setelah itu kita beralih ke transaksi. Transaksi pertama yaitu pembayaran sewa. Kita klik kas dan bank, kemudian kas keluar, kita tambahkan data. Untuk akun kas kita buat di kas karena ini transaksi secara tunai. Kemudian klik penerima, kita klik baru karena di sini kita belum ada data penerimanya. Kita pilih others dengan nama perusahaan yaitu Tuan Andre sesuai dengan soal. Kemudian kita klik rekam. Di sini kita pilih Tuan Andre dan kemudian klik OK. Dan untuk memonya kita rubah menjadi pembayaran sewa ruangan kantor kepada Tuan Andre. Lalu kita sesuaikan tanggal transaksinya yaitu tanggal 1 Januari 2020. Lalu kita pilih kodenya. Di sini kodenya kita pakai sewa dibayar di muka. Klik OK. Kemudian nilainya di sini 20 juta rupiah. Isi nilai dan kemudian kita klik sebesar, lalu kita klik rekam. Transaksi yang kedua kita masih di tempat yang sama yaitu kas keluar karena ini adalah pembelian alat tulis kantor. Dan karena secara tunai kita tetap akun kasnya itu kas. Untuk penerimanya di sini kita klik baru,
untuk memasukkan nama vendor baru, yaitu PT Majuan. Kemudian klik rekam, kita pilih nama PT Majuan, klik OK. Kita sesuaikan tanggal transaksinya. Kemudian kita rubah memonya menjadi pembayaran alat tulis kantor. Lalu untuk kodenya kita pilih alat tulis kantor. Klik OK. Lalu kita isi nilainya. Kita ubah memonya di sini karena kita kurang kepada ya. Kemudian baru kita isi nilainya, yaitu 3.500.000. Kita klik sebesar. Lalu kita klik rekam. Kita tutup. Beralih ke transaksi yang ketiga, yaitu pembayaran utang usaha. Kita klik di pembelian, pembayaran utang usaha, kita tambah data. Untuk penerimanya kita ubah, yaitu PT Sari Megah. Klik OK. Lalu tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal transaksi. Klik OK. Lalu kita buka nomor invoice. Kita sesuaikan. Setelah itu kita rubah memonya, pembayaran hutang usaha kepada PT Sari Megah. Kita klik sebesar, lalu kita klik rekam. Kita tutup. Lalu transaksi yang keempat, yaitu penerimaan piutang. Kita klik di penjualan dan pembayaran piutang. Darinya kita ubah dari PT Sejahtera, klik OK. Kita sesuaikan tanggal transaksinya. Lalu kita buka invoice-nya, klik OK. Kita sesuaikan dan kita rubah memonya menjadi penerimaan piutang, penerimaan pembayaran piutang dari PT Sejahtera. Setelah sesuai, kita klik sebesar dan kita rekam. Kita tutup. Untuk semua data sudah kita masukkan, kita cek untuk kas keluar. Di sini ada 2 transaksi, pembayaran sewa dan pembelian alat kantor. Kemudian untuk pembelian kita ada 1 transaksi, dan penjualan kita ada 1 transaksi di pembayaran piutang. Sekian dari saya, terima kasih.